Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita harus menjadi orang Kristen yang memahami denyut hati daripada Tuhan kita akan apa yang Dia rindukan di dalam kehidupan kita. Itulah membuat kita tidak boleh tidak membaca firman Tuhan. Karena dari firman Tuhan yang kita baca, kita bisa membaca apa yang menjadi hal yang sangat penting yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Kita bersyukur kita mengenal Tuhan yang mau menyatakan isi hatinya kepada kita. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Salah satu hal yang sangat penting ketika kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, yaitu kita harus memperhatikan apa yang berulang-ulang disampaikan oleh firman Tuhan. Karena pada umumnya saudara-saudara, hal yang berulang-ulang yang disampaikan oleh firman Tuhan, itu adalah hal yang penting dan harusnya menjadi perhatian di dalam kehidupan kita. Saudara, dalam Alkitab ada banyak hal yang diulang-ulang yang Tuhan sampaikan. Dan saudara, biarlah kita menjadi peka akan apa yang menjadi penekanan Tuhan bagi kita. Dan saudara, kalau kita membaca kitab Injil, maka ada perkara yang dikatakan oleh Tuhan Yesus juga berulang. Bahkan sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Ia mengatakannya lagi. Supaya murid-muridnya mengingat, menyadari, dan memahami apa yang Tuhan inginkan setelah Dia naik ke surga. Saudara, biarlah ini menjadi sebuah perhatian kita terhadap firman Allah. Supaya kita boleh melakukannya dengan taat dan penuh kasih kepada Tuhan. Saudara, mari kita membaca firman Tuhan dari Lukas pasal 22 ayat 35 sampai dengan 38. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Ketika aku mengutus kamu dengan tiada membawa pundi-pundi, bekal dan kasut, adakah kamu kekurangan apa-apa?" Jawab mereka, "Suatu pun tidak." Katanya kepada mereka, "Tetapi sekarang ini, siapa yang mempunyai pundi-pundi, hendaklah ia membawanya. Demikian juga yang mempunyai bekal, dan siapa yang tidak mempunyainya, hendaklah ia menjual jubahnya dan membeli pedang. Sebab aku berkata kepada kamu bahwa nas kitab suci ini harus digenapi padaku. Ia akan terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sebab apa yang tertulis tentang aku sedang digenapi." Kata mereka, "Tuhan, ini 2 pedang." Jawabnya, "Sudah cukup." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang kita baca dari bagian firman Tuhan ini adalah masa di mana Tuhan Yesus sudah semakin mendekati karya kayu salib. Artinya, Tuhan Yesus dalam waktu seketika akan terpisah dengan murid-muridnya. Namun setelah kebangkitannya, Tuhan Yesus menjumpai mereka kembali selama 40 hari. Saudara, pada masa yang sangat krusial ini, Tuhan Yesus mengingatkan akan pengutusan yang Tuhan Yesus lakukan kepada murid-muridnya pada masa yang lalu. Dan sekarang Ia menekankan kembali bahwa Ia tetap mengutus mereka, meskipun di dalam situasi dan kondisi yang berbeda. Saudara, sebagaimana Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya pada masa itu, sesungguhnya Tuhan Yesus juga mengutus kita ke dalam dunia ini, meskipun kita bukan dari dunia ini. Apakah pesan firman Tuhan bagi kita hari ini? Yang pertama, Tuhan Yesus sungguh-sungguh mengutus kita untuk memberitakan Injil kepada banyak orang. Saudara, kita tahu percakapan Tuhan dengan murid-muridnya pada kali ini adalah percakapan yang sudah semakin mendekat. Tuhan Yesus harus menggenapi kitab suci. Dia harus mati di atas kayu salib. Dan saudara-saudara, itu artinya dalam seketika waktu murid-murid terpisah dengan Tuhan Yesus. Saudara, ketika masa-masa seperti itu,
masa-masa kedukaan bagi murid-muridnya karena gurunya ditangkap dan mati di atas kayu salib. Tuhan Yesus mengingatkan akan misi yang tidak berubah, yang harus dilaksanakan oleh murid-muridnya. Disitulah saudara-saudara, pada saat ini Tuhan Yesus mengingatkan bahwa mereka pernah diutus untuk melayani masyarakat yang pada waktu itu saudara, melayani orang-orang Yahudi. Yaitu mereka melakukan mujizat mengusir setan, dan saudara yang utama adalah memberitakan Injil. Dan bagi mereka yang menerima murid-muridnya mendapat berkat shalom daripada Tuhan. Dan saudara-saudara, Tuhan mengingatkan pada waktu itu ketika mereka diutus, apakah mereka kekurangan sesuatu? Ternyata tidak. Sehingga mereka harus percaya dengan perkataan Tuhan bahwa mereka tidak perlu membawa bekal. Dan ternyata memang apa yang Tuhan katakan itu digenapi. Saudara, disitulah Tuhan ingin mengingatkan kepada mereka bahwa pergi menjadi utusan Injil, memberitakan kabar baik, mentaati firman Tuhan. Murid-murid tidak perlu khawatir karena apa yang Tuhan janjikan, Tuhan menepatinya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini kita sebagai orang-orang Kristen, kita juga termasuk adalah murid-murid Tuhan Yesus. Dan saudara, Tuhan Yesus sungguh-sungguh concern, sungguh-sungguh meminati dalam hatinya, mengutus saudara dan saya untuk pergi menjadi utusan Injil. Kemanapun kita pergi, kita memberitakan kabar baik kepada orang lain. Dan Tuhan ingin memberitahukan, engkau dan saya adalah utusan Yesus Kristus. Disitulah Tuhan, Dia menepati janjinya ketika berkata, aku akan menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Saudara yang kasih dalam Tuhan, pergi memberitakan Injil merupakan hati daripada Tuhan. Sebagaimana Yesus Kristus diutus dari surga, datang ke dalam dunia oleh Bapa di surga. Demikianlah Dia mengutus kita pergi ke pelbagai tempat memberitakan kabar baik. Sehingga saudara, ada begitu banyak orang boleh menerima shalomnya Tuhan. Saudara, maukah saudara menjadi utusan, memberitakan kabar baik kepada orang lain dan melayani Tuhan dengan melayani sesama? Yang kedua, saudara, pelayanan pemberitaan Injil di setiap masa dan di setiap tempat memiliki keunikannya masing-masing. Atau dengan kata lain, memiliki konteksnya masing-masing. Sehingga kita perlu mempersiapkan diri sebaik-baiknya dengan tetap bersandar kepada kuasa Roh Kudus. Saudara, pada saat Tuhan Yesus mengingatkan pada masa lalu murid-murid diutus untuk melayani masyarakat Yahudi dan memberitakan Injil. Maka sesungguhnya Tuhan ingin mengingatkan bahwa mereka tetap diutus untuk memberitakan Injil, tetapi bukan hanya kepada bangsa Yahudi, tetapi kepada bangsa-bangsa lain setelah Yesus Kristus menggenapi misinya di atas kayu salib dan mereka menerima Roh Kudus, maka mereka harus memberitakan Injil mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke seluruh dunia. Saudara, inilah yang Tuhan katakan kepada mereka. Lalu Ia berkata kepada mereka, ketika aku mengutus kamu dengan tiada membawa pundi-pundi, bekal dan kasut, adakah kamu kekurangan apa-apa? Jawab mereka, suatu pun tidak. Katanya kepada mereka, tetapi sekarang ini, siapa yang mempunyai pundi-pundi hendaklah ia membawanya. Demikian juga yang mempunyai bekal. Dan siapa yang tidak mempunyainya hendaklah ia menjual jubahnya dan membeli pedang. Saudara, pada masa lalu, murid-murid Tuhan Yesus memberitakan Injil hanya kepada domba-domba yang terhilang, yaitu dari masyarakat Yahudi. Dan mereka tidak perlu membawa bekal, kata Tuhan. Karena masyarakat Yahudi, saudara-saudara, pada masa itu adalah masyarakat yang dibekali oleh semangat keramah tamahan yang menjadi tindakan religius. Di mana mereka diwajibkan menerima kaum musafir dalam perjalanan di rumah mereka. Dan ketika mereka menerima orang-orang ini,
Mereka sedang melakukannya untuk Tuhan. Namun sekarang, ketika Tuhan mengutus murid-muridnya kepada bangsa-bangsa lain tidak mempunyai semangat yang seperti ini. Begitulah Tuhan mengatakan bahwa dulu kamu tidak perlu membawa bekal, tetapi sekarang ini ada satu perubahan. Siapa yang mempunyai pundi-pundi harus dibawa. Demikian juga yang mempunyai bekal, dibawa. Dan siapa yang tidak mempunyai, hendaklah ia menjual jubahnya dan membeli pedang. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika Tuhan berkata, siapa yang tidak mempunyai, hendaklah ia menjual jubah dan membeli pedang. Maka saudara, sebagaimana persepsi murid-murid, demikian mungkin menjadi persepsi kita. Buat apa membawa pedang? Bukankah Tuhan datang membawa shalom, tidak membawa perang? Saudara, memang Tuhan mengatakan membawa pedang. Tetapi saudara-saudara, sesungguhnya ini bukan pedang yang Tuhan maksudkan. Kata ini maksudnya adalah sebuah pisau. Saudara, jikalau seorang dalam perjalanan, selain dia membawa bekal-bekal, selain dia membawa pundi-pundi, dan mungkin dia membawa bajunya, tetapi dia perlu perlengkapan untuk dia bisa menghidupi kehidupannya sendiri. Salah satu alat yang berguna bagi kehidupan mereka adalah pisau. Saudara, ini memberitahukan kepada kita, kemungkinan murid-murid tidak diterima oleh orang lain. Dan dia perlu menyediakan perlengkapannya sendiri. Namun saudara, memang konotasi atau persepsi murid-murid bisa berbeda. Karena sebentar lagi Yesus akan ditangkap. Sehingga kemungkinan mereka berpikir, mereka harus membela diri dan melawan para penangkap. Tetapi bukankah Tuhan berkata, untuk waktu inilah aku harus datang. Dan dia menyerahkan dirinya. Sehingga Tuhan tidak bermaksud supaya murid-muridnya memberikan perlawanan, berperang, memakai pedang yang sebenarnya bukan pedang. Itu adalah pisau pendek yang berguna untuk kehidupan sehari-hari di dalam mereka memotong sesuatu. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika kita membaca pesan yang seperti ini, sebenarnya Tuhan ingin berkata kepada murid-muridnya, sekarang kamu masuk dalam konteks yang berbeda. Ketika kamu masuk dalam konteks yang berbeda, maka kamu tidak bisa memberikan pendekatan yang sama. Kamu tidak boleh mempunyai ekspektasi yang sama. Setiap suku bangsa memiliki budaya. Sehingga saudara, ketika orang-orang percaya ada di sebuah suku bangsa, dia tidak boleh menerapkan pendekatan yang sama dengan suku bangsa yang lain. Ketika seorang Kristen ada di tempat yang berbeda, dia tidak boleh memakai pendekatan yang sama dengan komunitas yang lain. Tetapi Injil yang diberitakan tetap sama. Oleh karena itu saudara yang kasih dalam Tuhan, setiap kita dimanapun kita berada, maka kita punya konteks masing-masing. Dan marilah kita mempersiapkan diri sebagai utusan Injil, bagaimana kita memberitakan Injil kepada mereka. Melihat kultur, latar belakang, kebiasaan, dan keramah tamahan mereka. Sehingga dengan demikian, Injil yang murni itu bisa sampai kepada mereka tanpa mereka memiliki satu syakwa sangka akan orang-orang percaya. Oleh karena itu saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan tetap mengutus kita dimanapun kita berada. Tapi marilah kita dengan hikmat Tuhan, bagaimana kita menyatakan kasih Tuhan di tengah-tengah lingkungan kita. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu sekali lagi memberkati hidup kami, sehingga kami mengerti denyut jantung hati Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan sebagai orang percaya. Yaitu Tuhan ingin kami hidup sebagaimana identitas kami yang adalah anak-anak terang. Supaya kami menyatakan terang Kristus di tengah dunia ini. Tuhan berikan kami hikmat, kuasa, sukacita, kerinduan, dan kasih di dalam kami. Melayani Injil, diberitakan kepada orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.